Oke, sekarang kita akan membicarakan geodesi satelit gitu ya. Nah, ini adalah beberapa teknologi geodesi satelit yang bisa digunakan ya. Jadi geodesi satelit itu sebenarnya fokusnya adalah mendapatkan posisi seakurat mungkin, tapi kita menggunakan wahana satelit. Jadi kayak ada GPS, ada yang namanya VLBI. VLBI itu adalah Very Long Baseline gitu ya. VLBI, VLBI itu Very Long Baseline gitu ya. Kalau SLR itu I think short, kok SLR sih? Wait, SLR. Dia lunar ya kalau nggak salah ya. Satellite Lunar Ranging apa ya kalau nggak salah ya SLR tuh. Laser. Oke, jadi SLR itu Satellite Laser Ranging. Gitu ya, Satellite Laser Ranging tuh kan ada pesawat, benar. Ya. Kita biarkan pesawatnya terbang dulu. Lalu ada INSAR. INSAR itu adalah interferometri gitu ya. Jadi INSAR itu dia lebih ke interferometric synthetic aperture radar gitu ya. Interferometric synthetic aperture radar. Ini adalah INSAR. Ini juga apa ya spesialisasi salah satu teman saya itu INSAR gitu ya. Kalau saya sih nggak pernah pakai INSAR. Karena geodesi ini tuh sering banget kami sebut sebagai jurusan rasa fakultas gitu ya. Jadi yang saya pakai tuh teman-teman saya yang lain tuh belum tentu pakai dan lain-lain sebagainya gitu. Saking rusuhnya gitu ya jurusan ini. Lalu ada satellite remote sensing, gravimetry gitu ya. Kalau LLR saya rasa baru dia itu lunar laser ranging gitu. Jadi kalian naruh reflektor di bulan gitu. Keren banget ya. Nah, lalu inilah kira-kira bentuknya ya. Jadi ada satelit gitu ya, ada satelit Doppler, satelit SLR, satelit GPS, terus tadi ya yang LLR, lunar laser ranging gitu. Jadi ini adalah satelit yang dia tuh ranging tuh sebenarnya kayak ini sih, mengukur jarak gitulah ya. Lalu kalau VLBI itu dia ada titik di angkasa yang namanya quasar. Quasar itu kayak kita anggap sebagai titik acuan kita, lalu kita akan melihat bumi kita pergerakannya berdasarkan posisi si quasar tersebut. Lalu yang lama banget zaman dulu itu adalah kita pakai geodesi astronomi gitu. Jadi positioning berdasarkan posisi bintang, wow gitu ya. Nah ini adalah VLBI, Very Long Baseline Interferometry, sorry ya. Dia kan Very Long Baseline Interferometry gitu kan ya. Dia itu objektifnya adalah mempelajari secara detail struktur gelombang-gelombang radio di luar angkasa dengan resolusi ketelitian akurat anggular yang tinggi tadinya. Tapi sekarang justru kita bisa mengetahui posisi relatif bumi gitu ya, secara teliti banget gitu. Jadi dia itu pokoknya teknik penentuan posisi relatif dengan menggunakan data fase dari gelombang radio dipancarkan oleh quasar gitu ya. Ini adalah si quasar gitu ya. Jadi kita tahu, oh quasarnya di sini, quasarnya di sini kayak gitu kan. Dan akhirnya kita tahu, oh posisi kita terhadap dia itu ini gitu. Ini stasiun-stasiunnya yang gede-gede banget gitu ya. Ini adalah stasiun-stasiun VLBI. Di dunia ini saya rasa hanya beberapa gitu ya si stasiun VLBI ini. Di Indonesia sih nggak ada ya. Di Amerika saya rasa ada, di Jepang ada, di beberapa tempat lah gitu. Saya waktu itu pernah ikut seminar VLBI juga. Nah lalu ini altimetri, sistemnya itu intinya sih dia tahu range-nya berapa atau jaraknya berapa dari kecepatan cahaya dikali delta T ya, waktu dari dia mancar sampai balik lagi dibagi 2 ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, delta T itu adalah kan dia ada waktu untuk ke sini, ada waktu untuk ke sana, itu kalian punya delta T-nya berapa, butuh waktu berapa, lalu habis itu kalian bagi 2. Itu adalah untuk mengetahui apa ya, yaitu koordinat Z dari altimetri. Lalu SSH itu adalah si surface height ya. Si surface height itu kita tahu dari H-nya berapa dengan air correction-nya berapa gitu ya. Koreksi itu adalah jarak nih ya, jarak yang terkoreksi kira-kira berapa. Produk turunannya itu bisa juga DT gitu ya. Ini kenapa nggak jelas ya slide-nya DT itu apa kira-kira? Dynamic topography, ya itu namanya. Ya, jadi SSH itu adalah sea surface height. Kalau DT itu adalah
dynamic topography. Ya. Nah, jadi kalau kalian punya SSH, si surface height dalam beberapa periode, akhirnya kalian punya, topografi yang dinamiknya kira-kira seperti apa, gitu ya. Itu kita hubungkan dengan geoid. Lalu selanjutnya, sebentar ada pesawat lagi. Nah, ini adalah hasil dari pengamatan survei altimetri tadi, gitu ya. Jadi di sini ada satelit Topex yang warna merah ya. Ini adalah satelit Jason, penerusnya Topex gitu. Ternyata kalau misalnya kita rata-rata beneran gitu terdapat kenaikan muka air laut gitu ya. Nah ini normal banget nih ya. Jadi kayak tahun 1994 biasanya ini yang naik muka air lautnya itu adalah saat musim panas ya. Karena kan SS pada cair. Terus musim dingin turun gitu kan. Beku. Habis itu musim panas lagi nih, musim dingin dan lain-lain sebagainya gitulah ya. Dan akhirnya kita memiliki ternyata benar gitu ya, terjadi sea level rise dari tahun 94 sampai dengan 2008 setidaknya itu yang ada datanya gitu. Nah, lalu saya rasa ini animasi, coba kita lihat. Nah, kan itu ya. Ini adalah pemodelan sea level rise. Jadi kalau naik 1 meter ini yang kerendam, naik 4 meter ini yang kerendam dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini simple sih ya. Jadi yang tadinya dia itu adalah daratan gitu ya. Ya udah dibikin jadi 0, makin turun kira-kira kayak gitu caranya. Jadi ini yang apa ya? Ini salah satu hal yang anak-anak geodesi kerjakan. Sebentar ya. Nah, terus habis itu ini juga ya. Jadi ini di Jakarta ya yang sempat heboh. Ini ya elevasi di bawah muka laut rata-rata. Jadi makin lama itu makin banyak ternyata area yang dia akan menjadi di bawah muka laut rata-rata gitu. Ini ya, ini 2007, ini 2012. Ini proyeksi di 2025, ini proyeksi di 2050. Namanya juga proyeksi gitu ya. Tapi sebenarnya itu dia gitu ya. Apakah Jakarta mau contohnya mengadopsi apa yang Belanda lakukan? Karena Belanda kan banyak sekali area yang sebenarnya dia tuh di bawah permukaan laut, tapi mereka ya with their own technology bisa bertahan gitu ya. Dan sejujurnya hal-hal kayak gini, karena saya tuh udah dikasih barang kayak gini dari zaman saya masuk FITB 10 tahun lalu, saya tuh udah langsung kayak, oke, not Jakarta gitu. Jadi saya kayak, oke, gue nggak mau tinggal di Jakarta gitu. Itulah kenapa akhirnya saya memilih untuk menjadi dosen. Karena kalau saya jadi dosen di Bandung, ya udah saya bebas dari hal-hal petaka seperti ini gitu. Ya gimana pun kadang-kadang kita nggak bisa terlalu mengandalkan pemerintah bakal gimana gitu ya, mending ya udah apa yang bisa kita selamatkan gitu, selamatkan diri sendiri dan that's it gitu ya. Ini saya rasa nggak bergerak ya. Jadi ini lebih ke kecepatan dan pola arus gitu ya. Jadi ini juga mungkin menarik buat kalian ya sebagai oceanographer gitu ya. Jadi di laut itu ada yang namanya EDIS gitu ya. Ini adalah EDIS nih, ini kan. Nah, itu tuh bisa terlihat juga dari satelit altimetri gitu ya. Jadi ini adalah area-area dengan kecepatan yang tinggi nih ya. Ini artinya kecepatannya tinggi, magnitudenya, kecepatan arusnya. Sementara yang ini tuh hampir nggak ada arus. Nah, arusnya ini ternyata banyaknya di sini nih. Ini kira-kira ada apa nih gitu kan. Nah, itu bisa kita bantu menggunakan satelit altimetri juga gitu. Nah, ini adalah Global Navigation Satellite System, GNSS. Jadi GNSS itu adalah sistemnya, sementara GLONASS, GPS, Kompas, Galileo itu merek-mereknya. GLONASS itu punya Rusia, GPS punya Amerika, Galileo itu punya Eropa, dan Kompas itu punya China gitu ya. Nah, jadi sistemnya kayak gini. Jadi ini adalah si satelit-satelit yang ada di luar angkasa gitu ya. Dan dia, misalnya posisi kalian di sini, ini mendapatkan posisi dari beberapa satelit gitu ya, kira-kira. Kalau posisi kalian di sini nanti dapat dari satelit lain gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian pakai GPS handheld ya, bukan GPS yang di handphone ya, itu akan kelihatan kamu dapat posisi itu berapa lintangnya, berapa bujurnya. Habis itu ya udah kamu tahu kamu dapat posisi ini dari berapa satelit, yang kelihatan tuh berapa satelit. Tentunya kalau kamu di dalam rumah kamu nggak akan tahu posisi kamu gimana gitu. Itulah kenapa misalnya kalau kalian di bawah tanah gitulah ya, lagi parkir, GPS kalian pasti nggak dapet apa-apa gitu ya, karena ya kehalang, satelitnya nggak kelihatan gitu kan. Nah ini ya, jadi ini adalah apa ya, jadi sebenarnya ini teknis banget sih. Intinya gini, GPS itu kan tadinya dipakai untuk perang ya, jadi untuk mengetahui posisi secara precise. Nah, ada beberapa
Jadi satelit ini kan mengirimkan sinyal. Sinyalnya itu tuh beda-beda kodenya lah kira-kira. Nah, kode-kodenya itu tuh ada yang khusus untuk militer, ada kode-kode yang bisa digunakan oleh sipil. Jadi GPS yang kita pakai ini GPS untuk sipil gitu ya. Ada di area-area militer tertentu, itu tuh kayak misalnya sinyalnya di jam kayak gitu. Keren ya? Intinya sih itulah ya yang dari slide ini yang pengen saya sampaikan. Nah, jadi GPS itu tuh intinya ada 3 sistem. Pertama adalah ada sistem kontrolnya gitu ya. Jadi dia itu untuk monitoring kesehatan satelitnya, synchronizing dengan waktunya, prediksi orbitnya kira-kira berapa, injeksi data kalau perlu. Lalu ada satelit-satelitnya gitu ya. Di sini ada 21 plus 3 satelit alias 24 satelit gitu ya. Itu kalau punya GPS. Periode orbitnya berapa dengan altitude-nya atau ketinggian dari bumi itu berapa, baru segmennya di handphone kalian gitu kan, atau di handheld, atau kalian lagi survei segala macam, itu adalah receivernya. Kita yang mendapatkan posisi dari satelit dan sistem kontrol tersebut gitu. Ini sekilas aja Galileo ini adalah satelit punya si European Union ya. Sama juga gitu ya, ada ground segment, ada space segment, dan ada user segment. Mungkin ini yang perlu kalian ingat ya, space segment, ground segment, user segment. Lalu ini adalah GLONASS, ini punya Rusia ya. Saya pun nggak akan mencoba untuk menyebutkannya. Sputnikova itu mungkin ya yang menarik. Sputnik. Satelit pertama ya kalau nggak salah ya. Atau roket pertama. Oke. Ini GLONASS gitu ya, mirip-mirip gitu kan. Lalu ini adalah tracknya. Lalu sekarang kita masuk ke INSAR. Kalau INSAR itu Interferometric Synthetic Aperture Radar gitu ya. Jadi dia penginderaan jauh, dia itu pencitraan juga gitu ya, ngelihat gambar menggambarkan dunia ini dalam bentuk ya citra gitu ya, gambar. Sorry, belibet banget gue. Dari satelit radar gitu ya. Jadi dia akan ngasih gelombang radar secara konstan gitu ya, lalu direkam. Habis itu dia akan mendapatkan, jadi dia interferometrik. Kenapa? Karena dia tuh beberapa kali ngerekamnya gitulah ya. Jadi nih citra yang dia benar-benar 2 informasi penting, yaitu daya sinar pancar berupa fase dan amplitude yang dipengaruhi oleh banyaknya gelombang yang dipancarkan serta dipantulkan kembali gitu ya. Nah nanti akan ada jadi ada fase itu gimana ya? Ini teknis sih. Jadi kalau kalian punya gelombang gitu ya, kalian akan punya yang namanya amplitude gitu ya. Itu adalah besar gelombangnya berapa. Lalu ada juga fase gitu. Fase tuh kayak katakan misalnya ini adalah kalau dia gelombang gini ini fase 0 gitu ya. Kalau fase 2 gitu bisa aja dia tuh gelombangnya kayak gini set. Jadi dimulainya itu tuh di sini di fase kedua gitu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian punya amplitude, kalian punya fase, dan akhirnya kamu tahu karakteristik gelombang tersebut kayak gimana. Nah, kalau fasanya itu adalah untuk melihat apakah deformasinya itu kayak gimana. Itulah kenapa gitu ya. Jadi kalau kita tahu gitu ya nih, ini misalnya fasenya beda lagi, ada gelombang lain lagi gitu kan, ada gelombang yang fasenya beda lagi gitu. Nah, itu kita bisa tahu apa yang terjadi secara temporal juga, jadi nggak cuma spasial. Agak ribet, cuman kira-kira bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ada fringe-nya gitu. Nah, setiap fringe itu adalah satu kali tembaknya lah gitu ya. Nah, INSAR ini bisa buat dam, bisa buat gempa, land subsidence, landslide, gunung api, untuk penelitian troposfer bahkan gitu ya. Karena kita juga kan ini lewat troposfer. Kalau orang-orang yang tertarik troposfer, justru yang darat-darat itu dia ilangin. Dia cuma ngelihat bagian yang masih di udaranya aja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi kalau misalnya dia gambarnya, ini kan dia kan kayak berpusat di satu titik gitu ya. Warna apa ya? Semua warna udah dipakai nih. Dia berpusat di satu titik. Ini artinya ada deformasi nih di sini. Entah dia deformasi apa gitu ya. Nah, yang kayak gini, yang kayaknya kelihatannya biasa-biasa aja berarti ya nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, yang terfokus ini nih biasanya itu ada sesuatu nih di sini gitu kan ya. Nah, lalu ada juga bentuknya kayak gini gitu kan. Ini adalah ya barang lain lah, saya nggak akan cerita gitu ya. Caranya juga beda gitu kan. Di itu namanya saya sebutnya sih GCMT gitu ya, cuman udahlah. Nah, jadi dia tahu gitu loh bahwa terjadi sesuatu di sini, dan ini adalah kayak modelnya. Ini modelnya gitu kan. Ini adalah hasil dari lapangannya, dan kelihatan bahwa oke, kalau misalnya ada yang ada sesuatu di sini bentuknya tuh memang seperti ini gitu.
Nah, INSAR ini ya itu dia ya, sering dipakai buat pengamatan-pengamatan muka bumi juga gitu. Kayak ini kan kita bisa lihat fokus-fokusnya tuh ada di mana aja gitu kan. Ini juga kan. Nah, kita lihat yang arah-arah yang bulat-bulat itu. Ya, kira-kira seperti ini. Ini artinya ada misalnya gempa ya di sebelah sini yang dia ke sana. Ini yang biasa-biasa aja. Ini juga gitu ya. Ini adalah sebuah interferometri, tapi kok kelihatannya kayak di bawah. Oh enggak, ini gunung gitu ya. Deformasinya seperti apa itu kelihatan di interferometri gitu ya. Nah ini kenapa ada slide ini lagi saya nggak ngerti. Lalu total electron and water vapor content. Nah ini juga jadi kalau misalnya kita pakai GNSS, pakai GPS gitu ya, itu kan untuk posisi. Tapi ada orang-orang di meteorologi, orang-orang bahkan geodesi, tapi geodesi yang atmosferik gitu ya, dia lebih tertarik gangguan-gangguan apa sih yang dia bisa lihat di ionosfer gitu kan ya, atau di troposferik. Karena kalau di dalam positioning gitu ya, kalau misalnya kita butuh data itu untuk positioning, biasanya gangguan-gangguan di ionosfer dan troposfer itu kita ilangin. Kita anggap itu sebagai koreksi. Tapi ada orang yang justru ya kayak tadi kebalikan, dia menghilangkan bodo amat saya nggak butuh posisi di bawah, tapi saya cuma pengen lihat koreksi atmosferik dan koreksi ionosferiknya berapa untuk mengetahui apa yang terjadi di ionosfer dan apa yang terjadi di troposfer. Manusia memang luar biasa ya. Nah ini gitu ya, jadi ini adalah yang namanya total electron content gitulah ya. Saya bisa tebak nggak ini di mana? Ini kebalik-balik nih, nggak beres nih. Ini adalah geografik longitude gitu kan. Kebalik ini, ada longitude latitude. Cuman saya nggak tahu ini di mana. Oh, kelihatan ini. Ini kayaknya Amerika. Tapi dia puter-puter. Ya. Oh, ini Afrika tuh kan. Ini kebalik nih ya. Terbalik nih. Ini Afrika nih. Tuh. Ya, ke Madagaskar. Gak beres. Ini Amerika Selatan gitu ya. Jadi kalian balik terus kalian balik. Apa-apa ada nih slide-nya. Oke lah. Terus ini adalah si vapor content gitu ya. Ini bergerak. Jadi kita lihat water vapor content dari waktu ke waktu. Gitu. Gerak nggak nih? Gerak kan. Cuman kebalik aja gitu. Keren ya. Jadi ini ukurannya gitu. Ini total electron content dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat jamnya juga di sini sebenarnya. Atau mungkin dibalik karena copyright gitu. I don't even know. Nah ini juga. Nah ini adalah yaitu juga gitu ya. Kalau pakai GPS sama INSAR kita juga bisa monitoring pergerakan-pergerakan di bumi. Kalau kalian ingat, jadi bumi itu ada yang sifatnya perbatasannya ada yang sifatnya divergen atau membangun, ada yang sifatnya itu konvergen ya atau yang menghancurkan gitu ya. Jadi konvergen itu kalau kontinen sama kontinen dia bikin gunung gitu ya kayak di Himalaya, tapi kalau dia itu kontinen sama samudra, yang samudra akan masuk karena dia densitasnya lebih tinggi. Lalu ada yang sifatnya transform, yang geser doang gitu ya. Biasanya gempa-gempa itu yang transform. Itu bisa kelihatan menggunakan GNSS dan INSAR juga. Ya, kira-kira bentuknya seperti inilah. Jadi ternyata Afrika ini semakin mendekat ke Asia gitu ya. Lalu Australia gitu semakin ke arah utara timur laut gitu ya, ke arah timur laut gitu. Ternyata ini lempeng ini tuh bergeser kencang banget, makanya di sini tuh gempa belulu gitu kan ya. Lalu apalagi ini mereka semakin menjauh gitu kan karena itu konvergen gitu kan. Dan kita bisa lihat Indonesia kerusuhan. Jadi kita dapat tombongan dari sini, tumbukan dari sini, tumbukan dari sini. Ya nggak heran kalau kita punya terus-terusan bencana gitu ya. Jadi agak lucu kalau orang di Indonesia tapi kok masih bertanya-tanya, kok kita punya bencana sih, kita selalu dicobai gini-gini. Well, you live in Indonesia, that's where bencana is gitulah kira-kira. Oke, ya ini ya, saya seperti tadi saya bilang gitu ya. Jadi ini adalah pergerakan di Indonesia gitu ya. Jadi ini dia ke arah sana, yang ini 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 ke arah sana. Rusuh lah ya, dia itu kira-kira kalau kita lihat ini pergerakannya tuh ke arah sini. Di sini ada zona subduksi gitu ya. Tapi yang Papua dia bergeraknya agak sedikit berbeda gitu ya. Gitu, jadi kayak kita tuh lagi tabrak-tabrakin gitulah ya. Itulah kalau kalian ingat ini adalah paparan Sunda, ini paparan Sahul gitu ya. Nah, mereka tuh pada satu saat ketemu gitu. Keren Indonesia teh.
Ini gerak nggak ya kira-kira? Nah, ini saya rasa adalah pemodelan gempa. Ya, tuh. Serem deh, saya tuh ngeliatnya tuh, karena kebayang itu beneran kejadian gitu kan waktu itu, ya Desember 2004, waktu tsunami gitu kan ya. Nah ini adalah model kejadiannya gitu. Ini epicentrum pertama, dia menjalar, 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 dan menjalar sampai atas. Dan ya gitu ya, pergerakan itulah yang membuat air lautnya jadi keganggu gitu kan, dia nggak punya tempat, dia harus lari ke darat dan menewaskan banyak sekali manusia gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Nah, terus habis itu kita juga bisa lihat gitu ya untuk volcano. Nah, ini tuh yang tadi saya bilang ternyata volcano atau gunung api itu tuh hidup. Dia tuh kayak kita bernafas ya. Jadi kayak jadi ada vertical displacement yang terus-menerus nih. Jadi kayak naik turun, naik turun, naik turun gitu. Jadi dia gembung kecil. Itu bisa kita lihat perubahannya. Ini dari 1992 nih ya. Gitu. Jadi lihat 1992 di sini turun, naik dikit gitu kan. Nah, nanti ada saatnya di mana kalau misalnya dia mau apa ya, mau meletus banget mungkin kayak gimana gitu ya. Itu data-data seperti ini kita bisa ngobrol sama orang-orang yang geologi gitu ya. Mereka lebih ngerti ini kira-kira apaan ya? Soalnya kalau di bagian kami gitu ya, orang-orang geodesi memang lebih banyak menyajikan informasi, angka gitu kan, ini ukurannya segala macam. Sementara interpretasi gitu ya, mengatakan ini tuh apa, bisa kayak gini tuh kenapa, itu lebih ke orang-orang geologi gitu. Jadi kita bagi-bagi. Nah ini Pak Heri Andreas juga, dia survei GPS di puncak Mahameru, bayangin gitu ya. Jadi kita tahu koordinat puncak Mahameru ini tuh sebenarnya benar-benarnya berapa. Tuh, ini saya rasa Pak Hasanuddin gitu ya, profesor kami juga survei dan akhirnya kita masuk ke remote sensing. Itu akan ada di sesi selanjutnya.